Hanya tahun 77, masuk SMA-nya tahun 77, lulus SMA-nya juga 80, biar sama dengan Jokowi gitu loh. Tapi kayak yang saya pegang kan yang tertulis itu. Iya. Ya. Dan buku itu kan nggak bisa dihapus ya. Ya. Fakta itu. Ini coba dengan lihat ini. Oke, saya baca di sini. Saya baca riwayat pendidikan Busri Adiningsih. Ya. Riwayat pendidikan SD Negeri 5 Surakarta, lulus 1974. Ya. SMP Negeri 1 Surakarta, lulus 1977. SMA Negeri 1 Surakarta, lulus 1980. Nah, stop. Ya. Yang 80 ini kan pasti nggak bener. Oh, berarti ini sudah diedit. Iya. Gitu. Apakah bukan mungkin ada perpanjangan itu, Mas? Perpanjangan waktu dari setahun jadi setahun setengah gitu? Ya ada lah. Yang jelas ini kan yang dipasukan atau yang dirubah cuma tahun lulus SMA-nya. Di sini Busri Adiningsih jadi 80. Padahal itu yang bener ya 81. Coba. Karena SMP-nya lulusnya tahun 77. Artinya dia masuk SMA itu 78. Ya. 78 sampai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita berjumpa dengan channel UI Watch yang seru ini. Dan kali ini juga saya akan ngobrol dengan tamu saya yang sangat terkenal di Indonesia. Melanjutkan perbincangan yang terdahulu dengan Mas Bambang Tri. Gimana Mas Bang? Sehat? Siapa? Masalah. Mas Bambang, waktu itu kan jenengan pernah cerita bahwa ada teman sekolah SMP satu angkatan dengan Pak Jokowi, yaitu Ibu Sri Adiningsih. Ya. Dan beliau jenengan pernah cerita telah punya jabatan sebagai Banpres ya. Ketua Banpres. Ketua Banpres. Ya. Jadi Mas sama kenal dekat dengan Bu Adiningsih? Enggak kenal. Enggak kenal. Saya cuma membaca pernyataannya itu. Oh. Waktu itu waktu beliau di lantik jadi Banpres itu kan saya sudah sedang menulis soal Jokowi Undercover 2 ini. Gitu. Kemudian saya di situ saya mendengar pernyataan Bu Sri Adiningsih bahwa saya teman seangkatan Jokowi di SMP 1 Surakarta. Nah, kemudian saya lihat saya kejar keterangan Bu Sri Adiningsih. Bu Sri Adiningsih itu memangnya lulus SMP 1 tahun berapa gitu loh. Ya. Nah, kemudian itu saya dapatkan di bukunya Busri Adiningsih itu. Pastinya bukunya? Ada di sini. Oke. Yeah. Walaupun yang saya punya cuma bentuk PDF anunya soft copy loh ya. Yeah. Nah, berarti saya itu cuma mengomongkan apa yang pernah diomongkan Busri Adiningsih itu. Saya baru bisa dipidanakan kalau saya tidak punya bukti omongan Busri Adiningsih itu. Yeah. Gitu. Wah, itu yang nggak pernah didalami oleh jaksa, apalagi oleh polisi, oleh hakim. Itu sama sekali diabaikan. Walaupun saya berusaha untuk ngomong terus di semua tahap itu, gitu loh. Iya. Jadi Bu Sri Adiningsih itu menjabat sebagai ketua Banpres tahun berapa Mas ya? 2015, sejak 2015. Berarti saat Pak Jokowi yang menjadi presiden ya? Iya. Berarti ya wajar lah kalau kena orang dekatnya lah gitu ya. Oke. Dan begini, ya, ternyata dalam penelusuran saya tentang Bu Sri Adiningsih ini, saya menemukan juga gejala mau mengarahkan Bu Sri Adiningsih ini. Maksudnya dirubah-rubah sedikit. Misalnya ada beberapa kelompok itu yang mengundang Bu Sri Adiningsih itu seolah-olah Bu Sri Adiningsih itu lulus SMA-nya tahun 77, masuk SMA-nya tahun 77, lulus SMA-nya juga 80, biar sama dengan Jokowi gitu loh. Tapi kayak yang saya pegang kan yang tertulis itu. Ya. Dan buku itu kan nggak bisa dihapus ya. Ya. Fakta itu. Ini coba dengan lihat ini. Oke, saya baca di sini. Saya baca riwayat pendidikan Busri Adiningsih. Ya. Riwayat pendidikan SD Negeri 5 Surakarta, lulus 1974. SMP Negeri 1 Surakarta, lulus 1977.
SMA Negeri 1 Surakarta, lulus 1980. Nah, stop. Ya. Yang 80 ini kan pasti nggak bener. Oh, berarti ini Sudah diedit. Iya, gitu. Nah. Apakah bukan mungkin ada perpanjangan itu, Mas? Perpanjangan waktu dari setahun jadi setahun setengah gitu. Ya tidak ada lah. Yang jelas ini kan yang dipalsukan atau yang dirubah cuma tahun lulus SMA-nya. Di sini Busi Adiningsih jadi 80. Padahal itu yang bener ya 81. Coba karena SMP-nya lulusnya tahun 77. Artinya dia masuk SMA itu 78. Ya. Ya. 78 sampai setahun penuh 78 itu kelas 1 toh. Ya. Nah, terus 79 Kelas 2. kelas 2. Tapi kelas 2-nya 1,5 tahun. Lah kelas 3-nya kan berarti pertengahan 80 sampai pertengahan 81. Iya. Berarti dia lulus SMA kan 81. Oke. Nggak mungkin 80 dong. Gitu. Luar biasa nih. Jadi apa sih yang mendorong Mas Bambang begitu semangat untuk menelusuri ini? Ya karena saya kan butuh apa ya, butuh kepastian apa gitu. Ya yang paling anu ya kronologi tahunnya itu yang pasti nggak bisa dimanipulasi. Bang Cabu, apakah ada orang besar yang mendukung Anda? Ya saya yakin waktu itu walaupun tidak tahu gimana pasti ini nanti akan banyak didukung oleh banyak orang. Dan ternyata ini sekarang kan terjadi betul. Ya. Orang mesti tertarik sekali dengan masalah ini karena Ya. masalahnya mendasar sekali. Betul. Gitu loh. Ya. Jadi memang seharusnya teman-teman Bu Adiningsih yang benar, yang Ya. seangkatan tuh juga mereka bisa menunjukkan bahwa lulusnya bukan 80 ya. Iya. Nah, setahu Mas Bambang, apakah ada, menurut saya Bun, ya, apakah ada orang lain yang bersedia untuk ditanyakan terkait ini? Saya kira saat ini kita masih bisa berkesempatan untuk mengejar suaminya Bu Sri Adiningsih ini. Nah, itu Itu kan dokter juga, dokter Kunto namanya. di Solo, Jogja. di Jogja. Tinggal di Jogja. Ini kan kita nggak boleh ya kita coba aja. Gitu. Iya. Walaupun tanpa kerjasama beliau pun kita sudah punya bahannya, bukunya ada di saya kok. Gitu. Gitu. Iya. Jadi ini memang ada hal-hal yang perlu kita investigasi ya. Jadi kebenaran itu tetap harus ada walaupun mungkin pahit ya itu. Terus lagi, Monggo silakan. Bu Sri Adiningsih itu kan temannya seangkatan Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Oh ya? Iya. Di mana? Waktu di mana? Ya pokoknya mereka seangkatan gitu. Pernah akrab lah walaupun Bu Sri Mulyani di UI, Bu Sri Adiningsih di UGM. Iya. Tapi sempat ketemu bareng kegiatan bareng gitu. Iya. Mereka mengaku seangkatan. Bu Sri Mulyani malah mengatakan itu. Nah, sekarang lihat saja Bu Sri Mulyani. Nah di sini di buku saya juga ada Bu Sri Mulyani juga sama, ternyata lulus SMA-nya juga 77, masuk SMA-nya juga 78, mulai kuliah juga 81. Lah Jokowi kok bisa 80 itu? Padahal gimana ceritanya? zaman dulu belum ada percepatan ya. Itu nggak ada. Gitu loh. Iya, jadi semakin seru ya, semakin menarik perbincangan saya dengan Mas Bambang Tri ini. Nanti kita akan ungkap lagi apabila ada waktu yang baik. Dan Mas Bambang kita sebagai closing statement apa Mas? Ada bahan lagi, silakan. Coba lihat. Ini yang Bu Sri Mulyani, jangan baca riwayat pendidikannya. Oke. Ini ada luar biasa nih Mas Bambang nih. Jadi ada CV-nya dari Bu Sri Mulyani. Beliau SMP Negeri 2 Bandar Lampung 75 sampai 78, SMA Negeri 3 Semarang 78 sampai 81, dan S1 Sarjana Ekonomi di UI. Ya, jadi logikanya beliau masuk 81 juga Mas ya. Iya, ini kan jelas di sini. Dia masuk SMA-nya 78 toh. Iya. Dan beliau Bu Sri Mulyani menyatakan saya ini seangkatan dengan Bu Sri Adiningsih. Gitu. Ada di buku saya juga. Gitu. Ya, berarti ini benar-benar hal yang menjadi bukti bahwa sebenarnya terjadi pembelokan sejarah Mas ya. Iya. Jadi sekali lagi
kita di sini tidak mau menjelekkan seseorang, tapi kita mau mengungkap kebenaran. Dan di sini ada narasumber kami, tamu kami yang bersedia menyampaikan apa-apa yang beliau ketahui dan datanya ada, bukan mengada-ngada, Mas ya. Ya. Baik Mas, mungkin ada closing statement atau pendapat atau kata yang disampaikan untuk para pendengar WeWatch. Ada satu lagi, Monggo. yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi itu Ya. juga sama dari angkatan itu. Maksudnya? SMP SMA-nya? Iya. Oke. Ya. Dan mereka pernah kumpul gitu, Sri Adiningsih, Retno Marsudi, Simulyani. Sri Mulyani itu mengatakan kita itu seangkatan, gitu loh. Walaupun lain-lain tempatnya ya. Iya. Nah, jadi kita mesti meminta kesaksian dari Bu Sri Mulyani dan Bu Retno Marsudi. Gitu loh. Ini Mari menarik. kita nih. tantang. Gitu. Gitu. Kalau mereka gimana, berani nggak ketemu Bambang Tri untuk dimintai konfirmasi soal itu? Nah, Gitu loh. loh. Jadi Nah. Ibu Retno dan Bu Sri Mulyani, Iya. ini ada undangan atau ajakan untuk ngobrol bersama dengan Mas Bambang Tri, dan nanti kami WeWatch juga akan mencoba menjadi penengah atau sebagai moderator. Iya. Menarik sekali. Tapi intinya adalah bahwa kebenaran itu harus ditegakkan. Dan WeWatch sesuai dengan slogan kami berusaha untuk terus menegakkan veritas, probitas, justisia, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Terima kasih Mas. Ini sebentar lagi. Monggo, Ya, silakan. yang belum saya ungkapkan, Monggo, kan tadi silakan. soal tanda tangan tadi. Iya. Di anu ya. Ya, waktu Nah. kita ngobrol beberapa waktu lalu, Mas Bambang sudah cerita bahwa ada keanehan dalam ijazah sarjana dari Pak Jokowi, di mana tanda tangannya sangat diragukan keasliannya. Mas Bambang, silakan Mas, jelaskan seperti apa bedanya. Ya. Nunggu sebentar, saya mesti scrolling dulu. Oke. Nanti Ya. bisa kita tayangkan oleh kameramen kami untuk dilihat oleh para pemirsa sekalian bahwa fakta ini bukan mengada-ngada, namun semua berdasarkan data yang ada, dan kita sekali lagi ingin mengungkap kebenaran, bukan mau mencari kesalahan atau menjelekkan seseorang, namun kebenaran harus ditegakkan, karena apabila kita tidak mau menegakkan kebenaran atau melupakan bahkan malu dengan kebenaran, maka rasa-rasanya kita ya aib lah itu ya. Jadi marilah kita bersama-sama untuk Oke. Untuk yang tanda tangannya nanti Iya. session tersedia aja. Ini Siap. saya berikan satu bukti lagi. Iya. Dengan baca poin ke-11 ini coba. Oke, Poin ke-11. luar biasa. Saya bacakan di sini, pada tahun 1908 pimpinan SMA Negeri 1. Enggak ada ini yang maaf, poin yang ke-11, Pak. Oh ya, sorry. Maaf. Pada tahun 77. Oh ya. Nah, maaf, ada kesalahan sedikit. Saya yang salah. Pada tahun 1977, SMA Negeri 5 Surakarta diberi tugas untuk mempersiapkan merintis SMPP 40 Surakarta. Nah, Maksudnya? stop. Ya. Tahun 77 baru diperintahkan untuk merintis. Kan artinya belum ada SMPP 77, SMPP 40 tahun 77 kan belum ada. Baru diperintahkan untuk merintis kok. Ini fakta ya, Mas? Iya. Ini dari mana, Mas? Dari sejarahnya SMA 5. Wah, Iya, Bang. luar biasa. Tahun 77 baru diperintahkan untuk merintis berdirinya SMPP. Berarti SMPP-nya berdirinya tahun 78 paling cepat toh. Iya. Nah, Nggak lah mungkin. kok Kak Jokowi ngaku masuknya SMPP tahun 77 itu gimana? Ya toh. Memang ada yang kemudian menjadi siswa SMPP itu, tapi tahun 77 mereka masih SMA 5. Lah waktu berdiri tahun 78 mereka sudah langsung kelas 2. Oke. Lah kok Jokowi mau ikut yang ke langsung kelas 2 itu gimana om dia belum kelas 1? Iya toh. Iya. Oke. Luar biasa nih. Luar biasa. Jadi Mas Bambang ini rupanya selama ini memang beliau memiliki data akurat yang bukan sembarangan, dan ini adalah suatu bukti bahwa jejak digital tidak bisa dihapus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas. Ya.